kenapa orang meninggal. Ya, walaupun memang Allah Ta'ala nyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah ciptakan hidup dan ciptakan mati. Jadi mati bukan upaya kita, hidup pun bukan upaya kita. Begini saudara, hal-hal yang terjadi di luar kemampuan kita itu murni Allah yang lakukan. Jadi ada yang bisa kita lakukan dan ada yang tidak, tapi terjadi terus. Kalau ngejak unti itu kita itu lah ya, perbuatan kita yang kita bisa tuh, ngejak layangan, ngejak kurungan ayam, ngejak kandang ayam, ngejak mobil-mobilan tuh yang dari jeruk, itu bisa kita. Tapi ada yang kita nggak bisa tapi terjadi, numbuhin rambut, bisa nggak? Nggak bisa. Itu rambut saudara, kalau kita nggak potong dari masih kecil, itu tuh bisa buat main layangan. Bener nggak kira-kira? Tapi kalau kita keset kepala kita, di dalam ada gulungannya nggak? Di situ tuh. Tapi terjadi di luar kemampuan kita dan terjadi terus menerus. Nah, ini pertanda Allah yang lakukan. Itu alis segitu-gitu juga ya, orang mulur-mulur. Nah, kalau mulur kita kelilipan. Bulu mata lah kealingan kita ngiat. Tuh berarti itu terjadi di luar kemampuan kita. Gigi harus panjang juga. Ya, gigi panjang kita harus ciplak. Nah, itu contohnya banyak. Nah, lagi ambekan. Biasanya ngomongnya sehari-hari aja dah, nggak usah pakai dalil-dalil ya. Ambekan, saudara. Emang boleh kita tuh. Jadi ini kehidupan yang kita lakukan, kita nggak tahu. Makanya saat kita meninggal juga kita nggak tahu. Sebagaimana kita hidup nyantai-nyantai aja, tenang-tenang aja. Besok gue udah meninggal, kudunya tenang-tenang aja. Mengapa? Sebab hidup dan mati urusan Allah. Gitu. Gue takut mati, emang takut? Emang bukan urusan kita, hidup juga. Jantung kita berdetak pun kita tidak tahu. Darah kita mengalir pun kita tidak tahu. Berapa jumlah takaran darah yang ada dalam tubuh kita? Kan dokter yang cerita. Emang sama dia dileterin darah kita? Lah kan orang, ukuran yang sebenarnya Allah yang tahu. Tapi terus berjalan terus. Madang cuma syarat doang, yang hidupin bukannya nasi. Allah Ta'ala yang kasih hidup. Berarti itu ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, belum di sekitar kita gitulah, yang di diri kita aja kita tidak menemukan. Kok bisa terjadi begini? Berarti benar alladzi khalaqal mauta wal hayata. Di situ Allah sebutnya yang menciptakan mati dan hidup. Mengapa? Mati dulu. Sebab manusia di dalam perut emaknya nggak ada ruh, segumpal darah kan nggak ada ruh itu ya. Baru kemudian ditiupin, pas ditiup hidup, pas hidup baru wal hayata, baru hidup. Jadi hidup dan mati yang sudah terjadi pada diri kita itu bukan kita punya perbuatan, tapi fa'alun lima yurid, Allah yang lakukan sudah. Nanti orang meninggal saudara juga bukan urusan kita, Allah Ta'ala punya urusan. Cuman pertanyaannya kenapa meninggal gitu ya. Karena kalau hidup baik juga renak. Saya punya nyatu uyut, emaknya engkong saya umurnya 90 tahun, lamanya masih ada 130 tahun. Engkong saya meninggal, Haji Godog, kenal Haji Godog di Saadi Pondok Blimbing. Katanya tua uyut saya begini, ih kan Saadi namanya, lu mati kan gua pengen gua duluan. Begitu nggak di sini, begitu nggak? Kalau anak meninggal, emaknya masih hidup baik, kata emaknya, kan gua pengennya gua duluan. Emang apa lu yang mati? Gitu. Emang apa saudara? Berarti orang enak hidup kelamaan. Ya, cebok orang bisa aja dah. Blepetan kan bahu, orang enak itu. Emang dasarnya yang matiin bukan dia, yang matiin sama Allah. Emang Allah pengen dia hidup aja gitu. Berak wis itu. Dulu saudara ada
orang, saya ngomong kelamaan gini, kalau orang saya tutup. Ada orang Yahudi lagi perang sama Sayyidina Ali. Ali kan jagoan, orang bisa dikalahin mah. Orang belajar silatnya sama Rasulullah. Rasulullah juga kan jagoan juga. Jadi ini lawannya pakai helm, saudara. Orang perang pakai helm. Saat itu perang tanding. Dijatuhin sama Sayyidina Ali. Pas jatuh, saudara, lehernya di dengkul Sayyidina Ali. Kan tinggal diseset doang pakai golok. Orang dengkul udah jatuh di pala jatuh di dengkul, pas diseset helmnya dibuka. Kata itu orang, "Li, jangan, gua temen lu dari kecil." Kata Ali, bujuk gue, lu ngapa ngikut main perang-perangan? Untung lu buka helm lu. Jangan, Li, walaupun beda agama lu kudu kesian sama gua, lo kan lu matiin baik gitu. Kita kan teman. Kata Senali, gue doain lu biar panjang umur, sebelum lu masuk Islam jangan sampai mati. Sebelum masuk Islam jangan sampai mati, biar panjang umur. Umurnya saudara 1000 tahun, 1100 tahun. Lama gitu kira-kira. La ilaha illallah. Itu mah kan umur zaman Nabi Musa. Ini zaman Nabi Muhammad orang ada umur. Ditulis itu riwayat dalam kitab Tajul Aros. Nah, satu hari ini orang, saudara, tinggal di India nih. Ini orangnya aki-aki, tinggal di India. Makannya putih telur dong. Jadi orang kalau pengen sehat terus, putih telur aja makan. Jangan kuningan ya. Karena dia merapatkan dan mengencangkan sel-sel tubuh yang rapuh. Dia akan terhindar dari pengeroposan tulang. Putih telur tuh. Dia mau matang, mau setengah matang gitu. Cuman ya orang, saudara, tidur di situ, berak di situ. Badannya udah kayak papan, nempel kayak begitu. Dia kata, gue ngapa orang mati-mati nih tuh begitu. Orang enak ya? Mau nggak begitu? Buset. Emang hidup bukannya kita yang melakukan, emang Allah dibikin lama hidupnya. Orang enak, saudara. Ini kita tidur, saudara, samping ada teh ayam, enak gak? Nah, suatu hari datang salah seorang cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wajahnya mirip Sayyidina Ali. Katanya orang Yahudi, ente Ali ya? Gitu. Anda bukan Ali, gitu. Wah enggak, ente Ali, gitu. Bukan, saya bukan Ali. Enggak, kalau bukan Ali siapa? Saya ini cucunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali meninggal udah 1000 tahun lebih. Lah aku ngalamin kong lu. Astagfirullah, yang benar. Diceritain tuh pas lagi perang mau jatuh segala macem. Terus kata kong lu dulu begini, pokoknya lu kagak bakal mati kalau belum masuk Islam. Maksud engkau ngapa? Sini dah gua mau ngomong lu. Masukin gua Islam apa? Gitu, gua udah kelamaan begini. Oh, katanya orang, baik, saya tuntut. Gitu. Dituntut, saudara, ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mati. Pas wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, habis. Langsung masuk surga. Ibadahnya cuma 2 kalimat syahadat. Habis tuh. Semua dosanya habis. Orang kafir masuk Islam habis semuanya. Yang dulunya mabok, yang dulunya macem-macem itu dosa. Ya orang 1400 tahun lah, kita 40 tahun dosa ketengaran. Apalagi hampir ribuan begitu, dosanya habis. Kok bisa panjang? Nah, ini ada sebab. Walau Allah yang memanjangkan, sebabnya itu doa waliullah. Nah, Ali ini yang waliullah. Sayyidina Ali murid Nabi Muhammad. Pak Ustadz Muasarnya doanya manjur. Ini gimana murid Nabi Muhammad? Itu nggak kira-kira? Udah susah ngelawannya. Ya padahal itu doanya lagi perang, bukan musola, bukan ke musola. Terus gue musola lu, gue berdoa, kagak, lagi perang. Doa ente bakal panjang umur. Begitu. Nih, ketika orang meninggal, saudara,
alamnya bukan alam ini, bukan alam ini lagi. Kenapa dia meninggal? Itu maslahat buat dia, karena hidup terus selama-lamanya nggak ada maslahat. Itu paham nggak tuh kira-kira?